Oke, selamat malam teman-teman. Ini adalah pertemuan terakhir kita dalam mata kuliah pengantar perjanjian baru. Dan hari ini kita sampai kepada topik terakhir yaitu Kitab Wahyu. Ya, tadi saya sudah minta izin kepada Obed untuk tidak ada break hari ini dan kita akan selesai sekitar jam 8.30. Tapi bisa juga lebih cepat, kita lihat nanti perkembangan selama kuliah malam hari ini. Oke, meskipun hari ini kita saya karena ini mata kuliahnya hanya pengantar ya, sama seperti surat-surat atau kitab-kitab lainnya, kita membatasi ini kepada pengantarnya saja. Jadi tidak mengarah kepada konten daripada Kitab Wahyu, apalagi dalam bentuk penafsiran dan doktrin ya. Saya tidak mau menariknya ke arah sana, jadi ini tetap kita kepada koridor mata kuliah ini, yaitu hanya pengantar. Jadi ini kalau untuk tafsiran nanti kita ada mata kuliahnya lagi, dan untuk doktrin juga nanti ada mata kuliahnya lagi, eskatologi gitu ya. Nah, baik, kita akan mulai. Saya akan presentasikan hari ini. Oke, baik. Terlihat jelas ya? Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Jadi Kitab Wahyu itu sebenarnya adalah kitab yang memang kalau kita baca aja tuh kayaknya udah cukup sudah tergambar gitu betapa sulitnya untuk kita pahami. Karena di dalam Kitab Wahyu ini banyak simbol, lambang-lambang, entah itu angka, benda, warna, binatang gitu ya, kata, suara, atau kejadian, dan lain-lainnya yang sulit dipahami oleh kita nih para pembaca yang hidup di zaman modern hari ini. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa hal-hal ini seringkali menjadi pemicu munculnya perdebatan dalam dunia teologi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan doktrin eskatologi. Nah, makanya saya tidak mau masuk ke ranah itu, karena ini bukan wilayah saya. Nanti mungkin ada dosen lain yang akan mengajarkan tentang mata kuliah eskatologi, gitu ya. Nah, dan memang kalau kita membahas soal eskatologi atau hal-hal yang eskatologi itu artinya ilmu yang mempelajari hal-hal yang terakhir. Ya, mau tidak mau pasti kita akan membahas Kitab Wahyu. Ya, meskipun tidak melulu Kitab Wahyu. Nah, dalam teks aslinya sebenarnya kalau kalian buka Alkitab bahasa Yunani, itu sebenarnya Kitab Wahyu tidak berkonotasi wahyu. Wahyu itu apa ya? Semacam ilham gitu ya, atau wangsit gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kata ini menggunakan kata apokalipsis yang berarti menyingkapkan atau menyatakan. Menyingkapkan atau menyatakan apa? Hal-hal tersembunyi. Makanya kalau kita baca Kitab Wahyu, ini ada angka, ada warna, ada binatang, ada suara, ada kejadian gitu ya. Itu melambangkan sesuatu gitu ya. Melambangkan sesuatu. Ada makna di balik kata-kata tersebut gitu. Nah, makanya di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 itu mengatakan begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi jelas ini adalah wahyu yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada penulis Kitab Wahyu. Ya, dalam bahasa Yunaninya apokalipsis Yesus Kristus. Ya, jadi jelas ini wahyu ini dari siapa? Wahyu dari Yesus Kristus. Dalam hal ini Yohanes menyatakan sebagai penulis kitab ini menerima pewahyuan. Jadi Yohanes langsung mendeklar dalam Wahyu 1 ayat 1 bahwa apa yang dia terimanya itu bukan dari pikirannya sendiri. Apa yang dia tulis itu bukan dari pikirannya sendiri. Bukan dari dia buat-buat. Tapi dia terima penyingkapan atau penyataan dari Yesus Kristus yang memiliki wahyu tersebut gitu ya. Yesuslah yang memberikan wahyu kepada Yohanes yang menuliskan dan kemudian Yohanes menuliskannya gitu, dalam bentuk kitab wahyu yang kita terima hari ini gitu ya. Dan sangat besar kemungkinannya bahwa Yohanes ngerti apa yang dia tulis meskipun dalam keterbatasannya sebagai manusia gitu. Jadi
Dia menulis dalam tuntunan Roh Kudus, diberi wahyu oleh Tuhan, dan dia tulis. Dengan kata lain, Yohanes memahami apa maksud dari penglihatan yang ia dapatkan. Kenapa? Nah, ini menurut Pak Eras yang dalam bukunya menuliskan demikian ya. Nanti kita lihat kenapanya ya. Nah, kita bahas dulu soal genre atau aliran tulisan gitu. Kalau dalam mempelajari kitab-kitab dalam Alkitab itu ada genre juga. Jadi nggak hanya musik yang ada genre atau aliran gitu ya. Kalau musik ada rock, ada pop, ada jazz, nah itu genre gitu. Ada alternatif, itu genre. Nah, dalam penulisan juga ada namanya genre. Ya. Selain memahami pengertian tentang kitab Wahyu, genre kitab ini juga harus kita pahami. Nah, menurut Alan Powell ada 3 genre yang termaktub di dalam kitab Wahyu. Nah, kalau ini agak unik nih Wahyu ini. Kalau surat-surat yang sudah kita pelajari kemarin yaitu surat gitu. Surat. Kemudian ada yang bergenre kalau dalam Perjanjian Lama ada yang bergenre puisi, syair. Nah, gitu Kidung Agung, Amsal, Mazmur itu genrenya genre syair gitu ya, narasi. Nah, kitab Wahyu itu include ada 3 paling tidak ya. Surat ini bergenre seperti surat. Kenapa? Karena di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 tertulis ada 7 jemaat yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Jadi itu jelas bahwa itu adalah surat. Ya. Kita baca ya. Nah, ini kepada jemaat di Efesus dan seterusnya ada 7 jemaat. Ini surat. Ya, ada peringatan-peringatan, ada pujian, ada teguran kepada 7 jemaat tersebut. Kalau kita baca secara lengkap, ya, ada yang dipuji, ada juga yang ditegur dengan keras oleh Tuhan melalui Yohanes. Nah, ini genrenya surat. Ya, jadi ada alamat tujuannya gitu maksudnya. Dan yang kedua, nubuatan. Nah, jelas lah ya bahwa dalam beberapa hal kitab Wahyu ini bisa dikombin atau bisa dikomparasi atau disandingkan dengan kitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi, khususnya kitab Daniel. Daniel itu ada cerita-cerita real ya ketika kalau dia misalnya Daniel itu masuk gua singa, ada Sadrak Mesak Abednego masuk gua api, itu real. Nah, Raja Babylon Nebukadnezar juga real, itu memang ada kejadian ada gitu. Tetapi ada tulisan-tulisan yang di dalam kitab Daniel, terutama tentang mimpi Daniel tentang patung ya, patung besar itu yang terdiri dari berbagai macam bahan yang kemudian rontok satu-satu, itu bersifat apokaliptik atau nubuatan. Bersifat nubuatan yang akan terjadi nanti, gitu ya. Ada banyak penafsir, misalnya contoh tentang patung itu ya di dalam kitab Daniel, itu ketika satu bagian dari tubuh patung itu hancur, itu melambangkan sebuah zaman dari sebuah kerajaan atau zaman dari sebuah kejayaan kerajaan pada masanya, gitu ya. Dan banyak yang mengatakan bahwa kita sekarang ini hidup di dalam zaman kaki dari patung itu. Ya, nanti kalian hancur, udah habis semua dunia ini dihancurkan, berakhir dunia ini. Ini bersifat nubuatan, dia akan terjadi nanti gitu ya. Nah, ini biasanya berupa nasihat atau peringatan tentang apa yang akan terjadi nanti. Yang ketiga bersifat apokaliptik. Nah, tulisan apokaliptik ini mungkin sudah jarang atau tidak didapati pada masa ini ya. Nah, tulisan apokaliptik ini yang tadi saya sudah jelaskan di awal, populer ketika kitab Wahyu ini ditulis. Nah, apokaliptik itu identik dengan penglihatan ilahi yang bersifat transenden. Nah, waktu Yohanes menuliskan kitab Wahyu, dia diberi penglihatan. Jelas dia mendapatkan penglihatan, suatu gambaran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semua yang dia tulisnya itu seperti materai, kemudian peniupan sangkakala, kuda hitam, kuda putih, dan sebagainya. Wanita hamil, naga, itu semua penglihatan dia. Simbol-simbol itu penglihatan.
dan mengandung makna yang tersembunyi, makanya perlu disingkapkan. Makanya ketika orang menafsirkan perjanjian kitab Wahyu ini tidak boleh sembarangan, dan apalagi harus melalui proses hermeneutik dan eksegesis yang ketat dengan konteksnya segala macam, kata-katanya, konteks terutama situasi pada saat kitab ini ditulis itu sangat ketat, harus diperhatikan, nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah, yang sembarangan menafsirkan akhirnya menimbulkan yang tadi dikatakan perdebatan teologis. Gitu ya. Ada yang bilang tafsiran ini mengatakan bahwa nanti Tuhan Yesus datang akan datang di awan-awan, kemudian orang yang percaya diangkat masuk kerajaan sorga, lalu mulai masa aniaya 3,5 kali 2 tahun, 3,5 tahun kali 2, 7 tahun. Kemudian nanti Tuhan Yesus turun lagi bersama kita, orang-orang yang diangkat, baru orang-orang yang lolos sortir lewat aniaya 7 tahun itu diangkat lagi. Nah, itu kan tafsiran. Itu tafsiran. Ya, itu banyak yang bilang. Ada yang bilang nanti Tuhan Yesus datangnya setelah masa aniaya, ada yang bilang Tuhan Yesus datangnya sebelum masa aniaya. Wah, itu kan banyak tafsiran. Ya. Karena memang kitab ini sangat multi tafsir. Jadi kalau orang yang mau menafsirkannya harus mengerti arti daripada simbol-simbol yang ditulis tersebut, gitu ya. Nah, penulisnya siapa? Kalau kita kalau kita yang udah dari kecil sekolah minggu atau sudah jadi orang Kristen cukup lama, kita tahu bahwa ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes yang mana? Yohanes murid Yesus. Ya, Yohanes murid Yesus yang saudara Yakobus, anak Zebedius. Ya, Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang memang selalu berada di sisi Tuhan, yang dia selalu diajak-ajak Tuhan. Petrus, Yohanes, Yakobus, itu bertiga itu ya. Nah, tapi ada pro dan kontra. Yang pertama adalah ada pandangan yang mendukung bahwa Yohanes lah yang menulis ini. Ya, bapak-bapak gereja punya bukti yang cukup kuat bahwa memang Yohanes lah yang menulis kitab Wahyu. Ada 2 bapak gereja yang asalnya adalah dari kota-kota yang ditulis yang menjadi alamat kitab Wahyu ini. Pertama yaitu Melito. Dia adalah kepala jemaat ya, mungkin kalau sekarang dibilang gembala sidang lah ya. Gembala sidang di Sardis. Sardis itu salah satu tempat yang menjadi alamat ditujukannya surat kitab Wahyu. Ada juga salah satu bapak gereja yang terkenal yaitu Irenaeus, berasal dari Smyrna. Itu juga salah satu dari 7 kota itu. Nah, kalau Irenaeus malah mengatakan begini, dia dengar langsung dari Polikarpus, dan Polikarpus ini adalah orang yang berbicara dengan Yohanes pada awal-awal gereja. Ya. Dan perlu diketahui, nanti ada buktinya bahwa Yohanes ini adalah rasul yang paling tua, yang paling belakangan meninggal. Kemungkinan sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Ya. Jadi kemungkinan besar Yohanes mengalami abad pertama dari gereja mula-mula. Ya. Kedua, nah ini antitesis atau yang berlawanan dengan teori yang pertama. Jadi ada namanya Dionysius, ya. Pak, maaf, dari tadi PPT-nya masih slide pertama, Pak. Belum keganti. Oh ya? Kok saya ganti ya? Oh, saya ganti ya? Dari tadi di sini masih slide pertama. Coba saya ulang ya. Kok saya ganti terus ya? Makasih, Pak. Ini coba, ini udah belum? Nah, udah. Latar belakang penerima. Oke, bentar ya. Oke, makasih, Pak. Oh, ini bergerak nggak? Bergerak. Mantap, Pak. Oke, baik. Nanti bisa dilihat ya. Nah, yang pandangan kedua ini bertentangan dengan pandangan pertama. Seorang yang bernama Dionysius menganggap mempunyai dasar yang sangat kuat
atas ketidaksetujuannya dengan pendapat yang pertama atau pandangan bapak-bapak gereja tersebut. Paling tidak ada 3 alasan dia. Jadi Yohanes yang menjadi penulis kitab Wahyu sama sekali tidak mengklaim bahwa dirinya adalah seorang rasul. Jadi Yohanes nggak pernah ngomong dalam tulisan-tulisannya, baik itu di Injil maupun di surat 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu, nggak pernah memproklamirkan diri sebagai rasul. Kalau kita lihat surat-surat lain juga kecuali Paulus ya, tidak ada yang menyebut dirinya sebagai rasul. Ya, jadi ini sebenarnya teori Dionysius yang pertama ini bisa dipatahkan. Jadi tidak ada rasul-rasul yang menulis suratnya, misalnya Petrus nggak ada, dia ngaku rasul di dalam suratnya nggak ada. Yohanes juga nggak ada. Ya, Yakobus juga nggak ada. Kalau Paulus memang benar, dia ada tulis dia bahwa dia dirinya rasul. Karena ada orang yang meragukan kerasulannya seperti yang saya sudah jelaskan kemarin di surat-surat kemarin ya. Yang kedua, karakter penulisan atau konsep kitab Wahyu sangat berbeda dengan Injil Yohanes. Yang kata kalau itu Injil Yohanes dan penulis kitab Wahyu itu sama ya. Nggak sama nih. Nggak konsisten. Nah, dalam Injil Yohanes, penulis tidak mencantumkan namanya, melainkan menyebut dirinya sebagai yang murid yang dikasihi. Berbeda dengan Wahyu yang mencantumkan nama tersebut. Jadi, kalau di kitab Wahyu, Yohanes tulis namanya. Tapi kalau di surat di Injil Yohanes, Yohanes tidak menyebut namanya. Gitu ya. Dia hanya menggunakan nama samaran atau identitas samaran sebagai orang yang dikasihi. Makanya kalau dalam lukisan perjamuan terakhir itu ada seorang yang bersandar di dada Yesus, itu banyak orang menafsirkan bahwa itulah Yohanes. Karena dia menggunakan nama samaran di kitab Yohanes, di Injil Yohanes, bahwa dirinya adalah orang yang dikasihi. Kemudian penggunaan bahasa kitab Wahyu berbeda dengan Injil Yohanes. Tata bahasa yang digunakan dalam kitab Wahyu sangat tidak beraturan, sementara Injil Yohanes mempunyai tata bahasa yang teratur. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan tujuan dari penulisan masing-masing kitab. Kalau Yohanes kan seperti saya sudah jelaskan kemarin, Yohanes itu menunjukkan Injilnya, Injil Yohanes atau Injil keempat itu untuk melawan Gnostik, ajaran sesat yang sangat intens mengganggu gereja pada abad-abad pertama. Sementara kitab Wahyu tujuannya berbeda, gitu ya. Oke, nah ini dari argumen yang di atas, sepertinya teori pertama memiliki persentase kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan teori kedua. Kenapa? Nah, rata-rata dari mereka karena begini. Karena rata-rata dari bapak-bapak gereja yang di teori pertama itu berasal dari jemaat yang menjadi tujuan kitab Wahyu. Ini sudah sangat menguatkan argumentasi bahwa memang Yohanes lah yang menulis itu. Ya, dan sempat juga disinggung bahwa Yohanes mengenal dengan baik mereka itu. Ini berarti mereka pun mengenal siapa itu Yohanes yang mengirimkan surat Wahyu kepada mereka. Jadi rupanya para penerima surat kitab Wahyu itu, yang 7 jemaat itu, Efesus, Smyrna, Philadelphia, dan seterusnya, itu kenal sama Yohanes. Sudah kenal pernah berinteraksi dengan Yohanes. Nah, kalau kita tarik dari Matius 16 ayat 28 sampai 24 ayat 34, Yesus mengisyaratkan bahwa murid-muridnya akan menghadapi penganiayaan, persekusi, diskriminasi, bahkan kehilangan nyawa demi imannya kepadanya. Tentu sangat jelas bahwa hal ini mengarah kepada penganiayaan Romawi. Ingat ya, abad pertama itu Romawi sangat berkuasa dan sangat menyiksa orang-orang Kristen pada zaman itu. Dalam nubuatannya, kitab Yesus berkata dalam Matius 24:34, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi." Kata angkatan ini menggunakan kata genea, yang berarti generasi. Nah, kata semuanya ini memiliki pengertian atau hal-hal yang bersangkutan dengan jatuhnya Yerusalem yang terjadi 40 tahun setelah Yesus mengatakan itu. Jadi kan Yesus ngomong itu kan sekitar tahun 30-an. Ya, tentang kejatuhan Yerusalem, Matius 24 itu nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman. Nah, tahun 70 di bawah Kaisar Titus, Yerusalem hancur.
Nah, satu generasi itu dalam menurut hitungan orang Yahudi itu dihitung selama 40 tahun. Satu generasi itu 40 tahun umurnya. Ya. Jadi tepat. Ditambah lagi dalam Matius 16:28 ada teori yang dipegang oleh kebanyakan orang yang mengatakan bahwa salah seorang murid Yesus tidak akan mati sebelum melihat Yesus datang sebagai raja. Loh, kalau gitu Yohanes nggak mati-mati dong. Sampai akhir zaman nanti. Berarti Yohanes masih hidup sekarang. Enggak, maksudnya adalah sampai Yohanes melihat Yesus di dalam nubuatannya, di dalam penglihatannya di Pulau Patmos ketika menulis kitab Wahyu, barulah Yohanes mati. Ya, kita bisa lihat bahwa di situ Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes sebagai raja. Karena memang Yesus sudah jadi raja ketika dia bangkit kemudian naik ke surga, dia sudah jadi raja. Setelah semuanya selesai, Yohanes dibebas. Setelah penulisan itu selesai, barulah Yohanes dibebaskan, dikeluarkan dari Pulau Patmos, dan kemudian dia menjadi uskup di Turki, dan dia meninggal dalam usia yang tua. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa kitab Wahyu merupakan salah satu bukti bahwa perkataan Yesus kepada murid-muridnya itu benar-benar terjadi. Ya, ingat ya, kalimat ini tidak boleh diartikan secara harfiah bahwa salah seorang murid Yesus tidak akan mati sebelum melihat Yesus datang sebagai raja. Maksudnya bukan nanti, kalau tua banget Yohanes berarti sudah 2000-an tahun umurnya hari ini. Kalau dia masih nungguin Yesus datang sebagai raja yang menjemput umatnya nanti di akhir zaman. Tapi maksudnya adalah Yohanes melihat Yesus dalam penglihatannya sebagai raja ketika menulis kitab Wahyu. Setelah itu barulah dia mati tua, ya, di Turki. Siapa penerimanya? Ya udah jelas ya. Penerimanya adalah ketujuh jemaat: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ya, diidentifikasikan bahwa kitab ini menjawab kebutuhan yang mendesak dari para penerimanya, yaitu gereja di Asia. Jadi gereja-gereja ini gereja-gereja di Asia. Ya, kalau kalian tahu bahwa Turki itu dibagi dua, wilayahnya ada di wilayah Asia, ada wilayah Eropa ya. Nah, ini 7 jemaat ini ada di wilayah Asia. Oke. Dalam hal nubuatan kemenangan, kekristenan mempunyai relevansi yang lebih luas. Dengan kata lain, tidak hanya kepada 7 jemaat di Asia. Apalagi jika berbicara mengenai eskatologinya, tentu akan menjadi sangat luas karena berbicara hal yang akan dialami oleh semua manusia. Jadi begini teman-teman, bahwa 7 jemaat ini adalah mewakili orang percaya. Jadi Tuhan ingin menyatakan sesuatu lewat penglihatan yang ditulis oleh Yohanes. Dan Yohanes memang menunjukkan tulisannya ini kepada 7 jemaat tersebut. Dan ini adalah perlambang atau mewakili kita sebagai orang-orang yang percaya gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bahwa memang Tuhan Yesus akan datang sebagai raja menjemput gerejanya. Dengan tanda-tanda yang dia tulis di dalam kitab Wahyu. Ya. Ini latar belakang penerima. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang sedang mengalami aniaya, pertikaian, ya, karena memang saat itu mereka sudah sangat penat gitu ya dengan aniaya yang mereka terima gitu dari kekerajaan Roma gitu ya. Mereka menjadi Kristen bukan enak tapi malah teraniaya gitu ya. Dan sementara mereka dianiaya, dunia juga menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Ya, dan kalau mereka yang memilih untuk menolak tawaran dunia tersebut dianggap sebagai orang antisosial, tidak patriotik, dan dijauhi oleh masyarakat, menerima pengucilan ya dari masyarakat. Jadi orang Kristen di abad gereja mula-mula itu sangat tidak enak gitu ya. Yang kedua, menurut Paul, mereka tidak mau menyembah dewa-dewa. Mereka tidak mau menyembah dewa-dewa penting untuk dianggap tidak beragama. Jadi mereka menolak untuk menyembah dewa-dewa yang ada saat itu,
Jadi dianggap sebagai orang tidak beragama. Jadi ada gesekan lagi ya, disiksa, dihukum mati. Mereka terbiasa dipermalukan di hadapan umum, diskriminasi, menanggung hukuman akibat kesulitan ekonomi. Iyalah, mereka nggak dikasih kerjaan. Hak warga negara dicabut. Mereka juga mengalami penolakan dari orang-orang Yahudi di sinagoga-sinagoga. Mereka nggak ada tempat untuk beribadah. Mereka lebih kepada underground church ya, gereja bawah tanah. Nggak tahu di mana, pokoknya asal bisa kumpul. Gitu ya. Dan karena keadaan-keadaan itulah yang menyebabkan mereka punya pengharapan bahwa satu kali nanti derita mereka, setelah mereka menerima surat wahyu, kitab wahyu, mereka punya pengharapan bahwa suatu hari nanti mereka tidak akan mengalami derita seperti ini ketika mereka sudah masuk dalam kerajaan sorga. Ketika Yesus datang untuk menjemput mereka kembali. Ya. Nah, ini tahun penulisan. Saya nggak mau terlalu banyak lama di sini. Ada 2 teori. Kemungkinan ini ditulis tahun 70. Argumen ini mendukung hal tersebut. Irenaeus mengatakan bahwa kitab Wahyu ditulis pada akhir abad pertama di ujung pemerintahan Kaisar Domitianus 81 sampai 96 Masehi. Argumen ini yang mendukung hal tersebut adalah penggunaan istilah Babel untuk Roma. Jadi Babel itu merupakan tipologi bagi kerajaan Roma yang saat itu berkuasa. Mengisyaratkan kejadian pasca 70 Masehi, penghancuran Yerusalem. Ya, hal tersebut bermaksud untuk mengulangi kekejaman pendahulunya dengan menghancurkan bait suci. Teori ini disetujui oleh dan dipakai oleh Aune. Ya, ditulis oleh Aune nih ya. Di buku referensinya saya sudah tulis ada karangan Aune. Teori kedua, penulisan kitab Wahyu sebelum tahun 70 Masehi. Argumen yang mendukung ini adalah penjumlahan binatang seperti 666 sangat jelas menunjuk ke bawah Kaisar Nero. Sangat jelas menunjuk kepada Kaisar Nero. Huruf Yunani, Latin, dan Ibrani mempunyai makna ganda, bukan saja untuk huruf, tapi sebagai angka. Dan nama Kaisar Nero dalam surat Ibraninya, dalam huruf Ibrani, jika ditransliterasikan berjumlah 666. Jadi gini, kalau huruf Ibrani, Yunani, dan Latin itu punya namanya gematria, suatu huruf mewakili sebuah angka. Jadi kalau nama Nero itu ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam huruf Ibrani, jumlah angka-angka tersebut berjumlah 666. Ya. 2 teori di atas mempunyai bukti atau argumen yang cukup kuat. Karena cukup membingungkan, ada jalan tengah. Nah, sama-sama kuat, tapi ada jalan tengahnya nih. Untuk mengerti kapan kitab Wahyu ini kira-kira ditulis. Jalan tengahnya dari kedua teori tersebut adalah adanya kemungkinan kitab Wahyu mulai ditulis pada tahun keempat Kaisar bermerintah maksudnya. Sampai akhir pemerintahan Domitianus tahun 96. Dengan kata lain, kitab Wahyu, penulisan kitab Wahyu berlangsung bertahap dan berisi materi yang ditulis dalam 2 masa di atas. Jadi bisa juga kitab Wahyu ini memang ditulis di awal-awal tahun 60-an, kemudian selesai. Yaitu pada akhir pemerintahan Domitianus tahun 96. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Yohanes mati tua di akhir abad pertama. Nah, kan tahun 96 Masehi kan sudah memasuki akhir-akhir abad pertama. Ya, setelah selesai menulis kitab Wahyu, dia dikeluarkan dari Pulau Patmos itu sekitar tahun 90-an, hampir 100 Masehi. Jadi cukup klop. Nah, ini lebih penting. Tujuannya apa ya? Kitab ini dengan jelas mengalamatkan dirinya kepada 7 jemaat. Jadi jelas kitab ini karena genrenya berupa surat, jadi ini tertuju kepada 7 jemaat yang berbeda. Dan kemungkinan Yohanes mengenal jemaat-jemaat tersebut. Dan berbagai permasalahan yang di dalamnya. Setiap masalah itu cenderung pada kemerosotan rohani jemaat yang diakibatkan oleh tekanan yang diterima, baik dari lingkungan yang tidak bermoral, maupun guru-guru palsu, maupun pemerintahan yang terus mengusik dan menindas mereka. Nah, ini jadi problemnya nih,
jemaat tersebut tidak hanya kepada pemerintah yang mengusik dan menindas mereka, tapi ada ajaran sesat, ada ajaran-ajaran tidak bermoral. Ya. Makanya kalau kalian baca 7 jemaat di surat kepada 7 jemaat tersebut, jelas banget bahwa ada yang dipuji karena ketahanan mereka, tetapi ada juga yang dicela karena kejatuhan mereka. Ya. Ada yang dibilang suam-suam kuku. Kalau kamu suam-suam kuku, nanti Tuhan muntahkan kamu loh. Nah, kan Yohanes ngomong begitu. Ya. Pesan dari kitab ini adalah harapan bagi mereka yang mampu melewati godaan yang ganas ini. Bukan hanya itu, kitab ini juga menjadi peringatan bagi mereka yang acuh tak acuh terhadap ancaman-ancaman yang akan datang. Kita dapat melihat bahwa kitab ini ditulis sebagai pesan dan peringatan supaya penerimanya tekun dalam mempertahankan imannya, dan juga penerima ditekan untuk harus segera bertobat karena hari Tuhan sudah dekat bagi mereka. Di tengah penderitaan mereka, Yohanes mengajar kepada mereka, mengharapkan mereka untuk bertobat dari kejatuhan imannya. Yang kalau sudah teguh berdiri dalam imannya, ayo pertahankan sampai akhir. Yang sempat jatuh, ayo bangun, bangkit. Karena Tuhan sudah mau datang, bertobat. Ya. Nah, ini tema-temanya, kita sampai kepada bagian akhir. Tema-temanya ini penyingkapan. Kitab Wahyu menyingkapkan kebenaran tentang Allah, juga realitas yang terjadi pada dunia masa itu, dan juga pada masa yang akan datang, atau eskatologis. Kitab Wahyu menyingkapkan mulai dari hal-hal yang dapat dipahami sampai kepada hal-hal yang sukar untuk dimengerti, bahkan dipercaya. Ya, karena data-datanya itu sangat sulit untuk bisa dimengerti oleh nalar. Perlu kemampuan ekstra untuk mengerti itu. Tujuan penyingkapannya adalah untuk memberi peringatan kepada jemaat pada saat itu tetap tekun. Dan kepada semua umat manusia bahwa dia nyata. Dia ini maksudnya Tuhan Yesus. Dan dia akan segera datang, atau parousia. Jadi kedatangan Tuhan kembali itu disebut juga parousia. Jadi nggak usah aneh kalau dengar parousia itu artinya kedatangan Tuhan Yesus kembali nanti. Di ujung akhir zaman ini. Ya. Kemudian kebobrokan masyarakat. Nah, ini jelas pada jemaat-jemaat yang hidupnya tidak lagi menjaga kesucian hidup. Ya, jadi Yohanes mendapatkan penglihatan tentang seorang wanita yang duduk di atas 7 bukit. Wanita itu adalah gambaran atau tipologi dari Roma yang melakukan penghujatan dan dipenuhi oleh darah orang-orang kudus. Ya, karena Roma itu sangat kejam, banyak darah dari orang-orang Kristen. Mula-mula para rasul sudah ditumpahkan karena iman mereka kepada Kristus oleh orang-orang Roma. Dan 7 bukit itu menggambarkan letak kerajaan Roma. Melalui hal ini, pesan yang Yohanes ingin sampaikan kepada jemaat adalah di balik kemakmuran Romawi terhadap kejahatan, terdapat kejahatan. Romawi makmur nggak? Makmur. Kaya nggak? Sangat kaya. Tapi banyak kejahatan. Kalian tonton aja tuh di YouTube bagaimana kehidupan kaisar-kaisar orang Roma pada saat itu. Kaisar-kaisar Roma pada saat itu. Jarang kaisar Roma itu hidup benar. Jadi sebagai orang percaya mereka harus meninggalkan atau tidak boleh menjadi sekutu Roma. Jadi lewat tulisannya ini Yohanes mengharapkan orang-orang Kristen zaman itu kepada 7 jemaat itu terutama jangan sekali-sekali menerima tawaran dari kerajaan Roma. Sekalipun itu membuat engkau lebih enak hidupnya, tidak terancam kematian. Ya. Yang berikutnya adalah penghakiman. Jadi jelas ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, bahwa mereka yang menderita ini, penderitaan yang mereka alami ini tidak sebanding dengan apa yang akan mereka terima nanti di akhir zaman. Upah mereka lebih besar daripada penderitaan mereka. Ini senada dengan Rasul Paulus bahwa bagi Paulus itu penderitaan ini ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal, gitu ya. Kedatangan Tuhan, penghakiman Allah itu menunjukkan bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang berdaulat. Tuhan ingin si penerima surat ini atau kitab ini menyiapkan hidup guna menyambut kedatangannya.
agar mereka siap dalam menghadapi pengadilan Tuhan. Tuhan mengontrol masa depan. Jadi semua yang terjadi di bumi ini dibatasi oleh waktu. Penderitaan juga sementara. Ya, semua ada waktunya, ya. Karena itu Allah telah menyiapkan satu tempat yang baru dengan tatanan yang baru, dengan sistem yang baru di mana tidak ada lagi penderitaan. Untuk itu kehidupan manusia saat ini menentukan hidup masa depannya. Ini sering dikatakan oleh Pak Eras bahwa kita masuk surga atau nggak masuk surga itu sudah bisa ditentukan hari ini. Ya, sudah bisa ditentukan hari ini. Jadi masuk surga atau tidak masuk surga bukan ditentukan nanti, tapi ditentukan hari ini. Karena hari ini ada persiapan untuk bisa hidup dalam kekekalan. Masuk kebinasaan kekal atau masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya, Kitab Wahyu ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya realitas kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya bahwa ada kehidupan di dunia akan datang, itu dia sama dengan orang-orang Saduki, musuhnya Tuhan Yesus di zaman Perjanjian Baru. Mereka nggak percaya kebangkitan. Ada kehidupan yang jauh lebih baik bagi orang-orang yang mampu berjuang, bertahan, dan memenangkan pertandingan. Nah, ini saya perlu highlight ya. Tentu ada kehidupan yang jauh lebih baik dari bagi orang-orang yang mampu berjuang, bertahan, dan memenangkan pertandingan. Jadi saya mau ingatin lagi kepada teman-teman bahwa ketika kita jadi orang Kristen, tidak serta-merta membuat kita mempunyai tiket ke sorga. Ya, karena ajaran yang selama ini beredar luas adalah ketika jadi orang Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tiket ke sorga udah pasti jadi milik dia. Ini ada kalimat seperti ini. Ya. Kenapa? Karena hidup ini bertanding, teman-teman. Setiap kalimat terakhir dari ketujuh surat kepada 7 jemaat tersebut diakhiri dengan kalimat yang sama. Contoh ya, di Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Ini kepada jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Smyrna, kalimat terakhirnya, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus, kalimat terakhirnya, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepada batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kepada jemaat di Tiatira, kalimat terakhirnya sama. Barang siapa menang akan dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kepada jemaat di Sardis, kalimat terakhirnya sama. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Philadelphia, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Jadi, kalau barang siapa menang, berarti ada kemungkinan orang Kristen itu hidupnya tidak menang di akhir hidupnya. Nah, ini kalau mamanya jemaat ini bisa jadi bukan orang-orang yang menang nanti di akhir hidupnya. Karena mereka harus berjuang untuk mempertahankan imannya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tawaran dunia yang menggiurkan. Kalau mereka terima tawaran dunia, dalam hal konteks ini ada tawaran orang Roma untuk meninggalkan imannya kepada Kristus, mereka tidak jadi orang yang menang nanti di akhir hidupnya. Untuk konteks kita hari ini, kalau kita terima tawaran dunia, kalau kita terima iming-iming dunia, lalu hidup untuk dunia, untuk kesenangan diri kita sendiri, untuk menerima kenikmatan dunia, akhirnya kita, meskipun kita ke gereja, meskipun kita tiap hari di gereja, bahkan mungkin meskipun kita pendeta, kita tidak termasuk orang yang menang. Jadi ada kemungkinan kita bisa kalah di akhir hidup kita. Makanya perjuangan kita itu sebenarnya bukan sebelum jadi orang Kristen atau sebelum menerima Yesus, tapi justru setelah kita terima Yesus, perjuangan yang sesungguhnya itu kita terima.
kita harus lewati. Sama seperti orang bangsa Israel ketika dikeluarin dari Mesir, mereka nyebrang laut Teberau itu pakai tongkat Musa. Setelah mau masuk tanah Kanaan, mereka ketemu Sungai Yordan. Mau masuk Yeriko nih, mereka ketemu Sungai Yordan. Mereka harus langkahkan kaki dulu, baru Sungai Yordannya itu terbelah. Kalau waktu sama Musa pukul tongkat dulu, laut terbelah, baru mereka jalan. Tapi Sungai Yordan, mereka harus injakan kaki dulu di Sungai Yordan, baru sungainya terbelah. Mau masuk tanah Kanaan, ketemu Yeriko. Harus perang dulu. Ya. Satu-satu mulai dikalahkan. Ada perjuangan di situ. Enggak langsung masuk, langsung terima enak gitu, udah masuk tanah Kanaan. Enggak. Nah, bagian kita juga sama. Mungkin awal-awal jadi orang Kristen, ya dalam tanda kutip kita dimanja ya sama Tuhan. Doa dikit, doa sebentar langsung dipenuhi keinginannya. Tapi lama-lama enggak loh. Tuhan mau ajarin kita jalan. Ya, Tuhan mau ajarin kita terbang. Makanya perlu Tuhan tidak menjawab selalu doa-doa kita. Kita perlu berjuang untuk kita bisa menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yesus juga pernah bilang bahwa berjuanglah masuk jalan sempit. Dulu kita kecil suka nyanyi lagu, di dalam dunia ada 2 jalan, yang lebar api, yang sempit itu masuk surga. Cuma kenyataannya kita lebih memilih jalan lebar dibandingkan jalan sempit. Nah, karena jalan sempit itu artinya menggambarkan perlu perjuangan, ya, perlu kerja keras dalam mempertahankan iman kita. Nah, jadi kehidupan yang jauh lebih baik di langit baru dan bumi baru itu bisa diperoleh ketika kita berjuang. Penyembahan. Tema terakhir adalah penyembahan. Allah adalah kudus, segala sesuatu di bumi atau di sorga bergantung kepadanya. Bumi tidak berada dalam kendali manusia atau roh apapun, tapi dalam kendali Allah. Tidak ada kuasa yang bisa menyainginya. Dia layak untuk menerima penyembahan, penghormatan, dan segala pujian. Tema-tema ini tentu menunjukkan bahwa kitab ini terbangun dari perjalanan religius penulisnya, yaitu Yohanes. Perjalanan pribadi Yohanes secara spiritual dengan Yesus. Sebagai murid Yesus yang dekat dengan Yesus. Dan kemudian menerima penglihatan, pewahyuan untuk menuliskan kitab Wahyu ini. Jadi perlu diingat bahwa kitab ini tidak hanya dapat dipahami dalam perspektif religius, tapi juga dapat dipahami secara historis. Tidak salah jika dikatakan ada beberapa hal yang bersifat transenden. Ya, tidak semua yang simbol-simbol dalam kitab Wahyu itu bisa kita ngerti. Sehingga hanya dapat dipahami secara religius atau spiritual, seperti halnya eskatologi. Nggak bisa dimengerti. Dari zaman mama saya masih kecil, dari zaman mungkin oma saya, udah dikumandangkan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Bahkan dari zaman ditulisnya Alkitab sendiri, kita baca ya kitab Wahyu terakhir ya. Kita baca kitab Wahyu terakhir. Sebentar ya. Bentar. Ya, ayat 20, Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, maksudnya Tuhan Yesus yang memberikan penglihatan kepada Yohanes berkata begini, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus, kata Yohanes. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus sudah datang, sudah menyatakan segera akan datang dari kitab Wahyu ditulis. Dari zaman oma saya, dari zaman pendeta-pendeta kita yang senior-senior masih hidup. Sampai mereka sudah mati sekarang mungkin.
Sudah digaungkan nyanyian-nyanyian, khotbah-khotbah bahwa Tuhan Yesus akan datang, terutama dari gereja-gereja yang teman-teman yang berasal dari gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Sudah didengungkan. Tapi Tuhan nggak datang-datang loh sampai hari ini loh. Ya, Tuhan nggak datang-datang sampai hari ini. Kan nggak bisa dipahami. Katanya Tuhan mau datang, kok nggak datang-datang ya? Nah, itu hanya bisa bersifat transenden. Hanya dapat dipahami secara religius dan spiritual. Jadi nggak bisa diternak mentah-mentah oleh otak kita. Perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Perlu percaya bahwa satu kali nanti memang Tuhan akan datang dan menjemput kita. Kita ngapain selama masih hidup? Ya siapkan diri aja. Hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, punya pengharapan kepada langit baru dan bumi baru, dan selama kita masih hidup, hidup dengan tanggung jawab. Maksimalkan potensi dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Jadi berkat. Nggak usah jadi pendeta. Nggak harus jadi pendeta. Di mana kita ada, ya udah jadi berkat aja. Hidup menyenangkan Tuhan. Apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan itu serupa, selaras dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan pikirkan. Di perjuangan kita di situ. Nah, nanti waktu kita meninggal, baru boleh tulis. Ya, kepadaku telah diberikan mahkota kehidupan. Nah, kalau hidup kita nggak benar hari ini, jangan tulis di batu nisan kita, kepadaku telah diberikan mahkota kehidupan. Ya, kalau kita hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup menyenangkan Tuhan, jadi berkat buat sesama, ya kita tulislah nanti, kita kasih tahu sama orang keluarga kita kalau saya mati, tulis ya, kepadaku telah diberikan mahkota kehidupan. Gitu ya. Kalau hidup berantakan, orang di dekatmu ditusuk-tusuk terus rasanya, mulutmu masih bau, mulutmu masih keluar kata-kata yang menyakitkan orang, kelakuanmu sama pembantu rumah, sama tukang ojek, sama pelayan restoran masih kasar, masih tidak manusiawi. Nggak tepat kalau ditulis di batu nisan kita itu telah menerima mahkota kehidupan. Nggak cocok. Kita termasuk orang-orang yang bukan pemenang. Ya, kita masuk orang-orang yang kalah, jadi pecundang di kehidupan kekal nanti. Kalau bahasanya Pak Eras tuh lebih kasar ya, jadi sampah abadi di neraka. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai kitab Wahyu. Saya tidak menyentuh kepada hal-hal yang berbau doktrinal dan bersifat penafsiran lebih dalam, karena memang tidak wilayahnya di situ. Ya, jadi pesan saya cuma begini, teman-teman, bahwa kalau teman-teman baca kitab Wahyu, jangan terlalu terbawa kepada hal-hal yang berbau mistik atau ngada-ngada. Ya, kalau ke sana nanti malah kebablasan, jadi sesat nanti. Contohnya tuh orang-orang yang menafsirkan kitab Wahyu berlebihan atau tidak tepat, yang bilang bahwa di dalam vaksin COVID itu ada chip 666 dan sebagainya. Mereka nggak mau vaksin. Ada banyak pendeta-pendeta yang ngajarin ke jemaatnya jangan vaksin karena itu. Itu pendeta belum kena COVID soalnya. Kalau udah kena COVID, sesak napas, perlu ventilator, baru kalau dia sembuh baru diajarin, oh ya vaksin ya jemaat. Kalau dia sembuh. Itu kalau dia sembuh. Ya, itu banyak hal yang kebablasan menafsirkannya. Ya, nanti akhir zaman akan begini. Udah nggak usah pusingin bagaimana. Ada yang bilang bahwa antikris datangnya nanti. Ini pendapat saya pribadi. Pendapat saya pribadi loh ya. Saya rasa enggak. Boleh percaya, boleh enggak. Udah ada. Cuma kita nggak tahu bentuknya apa ya persisnya. Lihat aja tanda-tanda zaman. Ya. Mungkin bisa Kaisar Nero itu adalah antikris pada zaman itu. Karena dia sangat menganiaya Rasul Paulus, Rasul Petrus mati di tangan dia.
atas perintahnya. Nah, bisa saja. Bisa juga kelompok-kelompok anti apa namanya? Kelompok-kelompok yang sekarang mengganggu negara kita, who knows? Atau dunia anti bineka. Nah, itu bisa juga. Who knows? Tidak harus tunggu nanti. Ini pendapat saya loh ya. Terserah masing-masing keyakinan. Ya. Jadi ya nggak usah pusingin yang begituan, yang penting hidup benar. Udah, gitu aja. Berjuang, hidup benar. Mau nanti dunia kayak apa juga kita aman dalam tangan Tuhan. Tuhan nggak lupa loh sama orang-orang yang hidupnya dipertaruhkan untuk kerajaannya. Sama sekali enggak. Dia pasti menghargai, dia pasti memperhitungkan kehidupan kita. Ya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin mau diskusi? Saya rasa nggak sampai jam 8:30 ini sudah selesai. Yang mau tanya silakan. Jangan lupa ngisi daftar hadir ya di Google Classroom. Tinggal dikasih tanda bintang aja. Dan tugasnya dikumpulkan minggu depan. Minggu depan apa 2 minggu lagi? 2 minggu lagi ya? Sudah, saya lupa tuh. Kayaknya 1 minggu kayaknya. Sebentar. Hmm. Tujuh Desember. Oke, minggu depan berarti ya. 1 minggu deadline-nya. Bisa lah ya, tinggal bikin laporan baca aja kok itu ya. Jangan di copy paste, tapi dibikin kata-kata sendiri ya. Apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian bisa simpulkan dari pembacaan di buku Bunga Rampai tersebut. Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada pertanyaan, saya close. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya close ya. Lisa? Oke, mungkin sekalian tutup sama doa kali, Pak. Minta tolong. Baik. Sebelum saya berdoa, saya mau ucapin terima kasih buat kesempatan bisa sharing dengan kelompok ini, dengan tim Active Movement ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan lewat kata-kata atau sikap saya. Kemudian pesan saya untuk pelajaran-pelajaran berikutnya mungkin bisa lebih serius ya rekan-rekan ya, karena mengajar kelas ini butuh effort yang ekstra dibandingkan mengajar di kelas reguler ya, karena ini kan paketnya padat banget gitu ya. Jadi dengan sikap kalian, dengan attitude kalian, itu sangat menghargai teman-teman atau dosen-dosen yang mengajar di kelas ini gitu ya. Oke. Terima kasih, mungkin ini bisa lebih serius lagi, tidak ngobrol sementara perkuliahan berlangsung, tidak ketawa-ketawa nggak jelas gitu ya. Jadi kita bisa menghargai orang-orang yang mengajar di kelas ini. Itu aja pesan saya. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi dan mohon maaf. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kami belajar, biar Tuhan menyertai kami kehidupan kami selanjutnya.
dalam mempertahankan iman kami, memperjuangkan iman kami kepada Tuhan dengan benar, sehingga Engkau mendapati kami setia dan berkenan kepadamu di akhir hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati kegiatan-kegiatan dari 180 Movement selanjutnya. Kami minta penyertaan-Mu di dalam kelompok ini, biar bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke rekan-rekan, terima kasih. Sampai